choice itu ada 4 dan memang dari mixologist kita yang memang sudah experience juga. Sebuah resep berbagai bahan yang otentik dengan sentuhan rasa yang sepenuh hati sehingga menjadikan hidangan ini menjadi sebuah masterpiece. Selamat datang di Cangkir Montole. Oke, beri tepuk tangannya untuk sajian ayamnya dari Cangkir London Kitchen. Wis, mantap banget ya. Lebih langsung aja ya, karena tadi kalau video kan udah begitu. Iya. Jadi mungkin dari chefnya langsung nih. buat mempresentasikan atau menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang apa sih makanan dan menu-menunya yang terbaru ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Chef Mo. Oke, saya terangkan juga ya ini untuk menu-menu yang saya setup ini nanti ada salah satu yang memang saya setup terakhir karena untuk surprise-nya, jadi yang terakhir tadi saya bilang dining experience table-nya. Mungkin saya bisa jelaskan dari paling atas paling kiri dulu, itu ada bebek timbungan. Jadi bebek timbungan ini adalah inspirasi dari upacara adat dari Bali yang memang bebek timbungan ini disajikan ketika ada acara-acara besar. Jadi hidangan khusus untuk para tamu-tamu yang memang 1 tahun sekali itu mengadakan yang dinamakan garungan di Bali. Nah itu kita menggunakan bebek hibrida namanya. Kita pakainya setengah ekor sekitar 500 gram. Kemudian kita stew dengan basi gede, bumbu nasi dari Bali. Terus kemudian kita juga ada nasi jahe dan nasi jeruk. Jadi memang untuk aromatik dan flavoring agar balance sama si bebek ini kita pakainya nasi jeruk dan jahe. Kemudian kita ada 2 macam sambal, ada sambal matah, kemudian ada bubur terong, kemudian juga ada tumis toge. Nah, jadi hidangan ini memang sangat cocok untuk dimakan waktu siang hari. Jadi segernya itu dapat dari jeruk limau juga, kemudian bisa di-pairing dengan beverage yang kita punya dari sini, semua itu memang cocok. Jadi nggak harus pesan minuman-minuman yang mungkin sukanya manis ataupun mocktail, jadi semua memang cocok semuanya. Terus kemudian di sebelah kanan ini yang saya bungkus ini pepper bag COD, jadi memang kita pakai black cod ikannya. Ini cukup expensive juga ikannya. Jadi ini bisa disebut sup herbal. Jadi di dalamnya ada tofu, tahu sutra, kemudian ada vegetable. Kita braise, kita ungkep kurang lebih kalau kita masak proses ini sekitar 1 jam. Jadi memang dari juice-nya, dari flavornya itu keluar semuanya. Nah untuk sedikit agak mungkin unik selling point-nya kita menggunakan bungkus paper bag itu sendiri. Jadi nanti waktu dibuka, nanti masih buat nasinya panas. Saya lanjut untuk di bawahnya ini ada nasi goreng betutu. Ya, nasi goreng betutu ini saya inspirasi dari nasi campur Bali sebenarnya. Jadi kalau nasi campur Bali itu kan pakai kulit babi ya. Jadi kita pakainya ini sate lilit, terus ada telur asin, terus ada telur ayam yang diceplok itu. Jadi memang ini nggak ada kondimen yang berbau tadi daging saya sebutkan ya. Jadi memang pure ini halal. Dicanting ini dengan semua kita halal semua itu kan. Jadi memang kenapa saya ada 2 hidangan yang memang bahan dasarnya dari daerah Bali dan Lombok, memang karena flavornya cukup menyegarkan aja sih. Jadi kompleks kita dimakan juga enak aja gitu. Flavornya lebih flavorful. Kemudian untuk yang sebelah kiri paling bawah itu ada sebutannya kalau orang awam bilang itu sate marangi. Sate marangi. Cuman kita dagingnya pakai premium beef, kita pakai Angus dan melting. Yang minced beef melting itu yang bulat itu, kemudian Angusnya kita pakai yang atas itu. Jadi kita prosesnya ini memang butuh effort yang sangat lama juga. Kita vakum dulu, kita marinasi dulu, kemudian kita sous vide ya. Sous vide itu adalah satu alat masak yang bisa mengukur suhu si air itu stabil.
Jadi misalkan saya masak daging ini, kita vacuum pack, kemudian saya masak dengan suhu 60 derajat selama setengah jam. Kita ada kondimennya di situ, ada bone marrow di bawahnya itu. Ada bone marrow, kita grill pakai garlic butter, kemudian kita kasih crumble, peanut crumble. Jadi memang ini peanut crumble-nya memang khusus dari racikan saya sendiri. Kalau biasanya di restoran itu biasanya cuma pakai crumble sama keju parmesan aja. Kalau aku di sini macam-macam bahannya, ada ebi, ada daun jeruknya, jadi memang wangi. Terus di bawahnya ada peanut sauce, ini juga homemade juga. Kemudian ada romaine lettuce, kita taburkan, kita chop dulu, kita grill, terus kita taburi parmesan cheese di atasnya. Kemudian ada kol goreng juga di situ, biar ada warna dan tekstur tersendiri dari makanan tersebut. Terus asidnya, asalnya kita pakai acar bawang sama lobak di atasnya. Kemudian sate marangnya cukup. Next kita di gula kacang sugerdum. Ya, gula kacang ini sugerdum ini yang atasnya itu yang kayak apa namanya, gelas kaca itu. Kayak judul lagu. Iya gimana? Kayak judul lagu. Apa itu? Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca. Oke, terus di bawahnya ada kayak jagung susu keju gitu. Tapi kita basicnya kayak kue lombok. Kita buat ada krim mocha karamelnya juga, terus kemudian ada krim mocha foamnya, kemudian yang hitam-hitam itu namanya micro sponge. Jadi kalau orang biasanya bikin cake atau sponge cake biasanya makan 45 menit, saya bikinnya cuma 2 menit aja. Tapi sudah jajah. Jadi bisa diinfuse flavor-flavor gitu. Terus itu yang kuning itu vanilla micro sponge. Terus di bawahnya ada red velvet peanut crumble. Nah, crumble-nya ini saya pakai 2 kacang. Satunya pakai kacang mete, satunya pakai kacang tanah. Jadi yang mete ini kita oven dulu, kalau kacangnya kita goreng. Ini komponen yang memang saya dulu pernah buat pakai nggak cuma setengah lingkaran ya. Dulu saya buatnya balon. Tapi itu cukup susah juga kalau dijual, jadi makan waktu juga. Makanya saya memutuskan untuk kita bikin setengah lingkaran aja. Ya agak tricky. Oke, saya lanjut. Kemudian di sebelahnya ada rabbit confit, ya ini yang pernah saya buat di Jogja sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Kalau sebelumnya daging linknya utuh kayak karkasnya gitu, pahanya sendiri, terus breastnya sendiri. Kalau ini memang saya roll gitu kayak bikin cordon bleu, cuman saya infuse pakai daging juga. Nah ini basicnya dengan cantik lontong ini kan kontemporary ya, jadi tradisional, jadi tidak ketinggalan juga tradisionalnya. Kita pakai sufinya itu kita pakai bumbu, orang-orang bilang bacok. Kita bacok, tapi kita pairingkan dengan Alfredo sauce. Jadi Alfredo sauce itu kayak krim gitu. Kita pakainya susu, parmesan, bay leaf, kemudian onion. Kita masak cukup lama juga, ini kita reduce. Kemudian yang hijau-hijau itu pakai green oil untuk memberikan tampilan lagi. Dan kemudian untuk sayurnya kita pakai corium. Kemudian ada mashed potato garlic di situ, terus ada king oyster mushroom. Di tengahnya itu yang agak dibahas sendiri, nah di dalamnya itu ada namanya full beef conferme. Jadi kalau orang bilang makan kroket, ini kita basicnya dari krim, terus kemudian ada beberapa macam rempah kayak jinten, terus kemudian kita smokinya itu pakai daging asap di dalamnya. Terus ini ada lagi sebelah ini, atasnya rabbit coffee ada yang namanya tasting plate. Jadi tasting plate ini adalah salah satu menu yang mewakili semua menu yang saya sajikan. Jadi bentuknya mungkin 2 bites, 3 bites, jadi 3 suap, 2 suap seperti itu. Yang basicnya adalah paling ujung itu ada kembang goyang. Kembang goyang itu dia jajanan-jajanan kayak di kue-kue kering gitu ya. Terus itu kita pakai cakalang mayo, jadi cakalang itu kita masak, kita goreng, terus kemudian kita pakai rempah-rempah juga, terus kemudian kita emulsify dengan mayo sama madu. Jadi kita blend semuanya buat dijadikan sausnya cocolannya itu. Terus kemudian di atasnya ada udang, kita pakai minyak king prawn, terus itu ada gold pepper ya, jadi aman bisa dikonsumsi. Terus yang berbentuk daun itu adalah tuil sebagai garis. Terus sampingnya juga bone marrow dengan perwakilan tadi yang saya sebut di sate warangi, dagingnya black tadi. Terus di sampingnya ini ada pulled beef conferme dan sebelahnya ada jagung bakar. Itu untuk sedikit produk knowledge untuk kepada
influencer kemudian dan para media. Jadi ini